Mohon maaf, Ustaz. Kadang-kadang saya tidak mau menyelesaikan persoalan saya, maka saya berdosa itu, Ustaz. Ya ujiannya nggak lulus. Ya ujian nggak lulus nanti sendiri. Memang naik kelas. Enggak. Ya enggak, makanya harus belajar tetap diselesaikan. Manusia itu sebenarnya begini, kalau boleh saya cerita. Manusia itu diberikan akal oleh Allah Ta'ala untuk berpikir. Memang ada hal-hal tertentu diizinkan manusia itu sendiri menyelesaikan masalahnya atau masalah orang lain, diizinkan. Dan juga ada orang yang biasa menyelesaikan masalah itu di titik-titik tertentu dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya atau masalah orang lain. Nah, kenapa dua masalah ini bisa bergantian? Bisa. Itu untuk menguji orang tersebut. Kalau orang itu bisa menyelesaikan masalahnya atau masalah orang lain, dia bersumber pada Allah enggak? Bersumber pada Allah itu yang gimana? Dia merasa bahwa yang menyelesaikan masalahnya itu atau menyelesaikan masalah temannya atau orang lain itu dia atau Allah. Kalau itu yang dia berkata bahwa oh itu yang menyelesaikan masalah dia, saya itu sudah dosa. Dia bermain dirinya Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian pada saat orang tersebut yang bisa menyelesaikan masalah, dia tidak bisa menyelesaikan masalah beberapa kali. Itu juga menguji dia frustrasi tidak. Itu kan begitu. Kalau dia frustasi ya normal, dia masih manusia, dia masih ada teman-teman setan yang ada di situ. Persoalannya adalah seorang muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala, dia tahu semua masalah itu akan selesai yang menyelesaikan siapa? Allah. Baik yang kita pikirkan atau yang kita tidak pikirkan, itu yang menyelesaikan Allah, bukan kita. Karena Allah sudah menceritakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sudah dijelaskan di situ. Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, yang memberikan kemudahan itu siapa? Allah. Tetapi kita yang mengaku-ngaku, yang menyelesaikan kemudahan, yang memberikan kemudahan itu kita. Seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh. Hanya seperti kasus Mas Ahmad, ini semuanya itu dari Allah. Bisa aja dari doanya Mas Ahmad, amal soleh, imannya Mas Ahmad. Bagaimana doanya nggak keluar, dimohonkan ampunan dosa orang tua. Hanya itu, sehingga orang kalau Mas Ahmad iman kuat dan sebagainya, amal soleh cukup. Ini jin yang bencis ini memang mulai keluar dia kan gitu ya. Alhamdulillah, sehingga itu nggak memengaruhi ya, seperti itu. Bukan hanya cuma sihir, ngurusin kuntilanak, ngalor ngidul, ngurusin kuntilanak, ngurusin genderuwo, di sana ada genderuwo, di sini ada didatengin, ya ngapain? Nah, kalau sudah gitu ngomong kamu dosa, kamu musyrik. Loh, ya memang sejak dulu zamannya Nabi Adam itu yang begitu ya musyrik. Ya kan gitu. Ya, tapi ini merendahkan dalam hati aja, konsekuensinya sebegini beratnya ya, apalagi ke anaknya, apalagi merendahkan dengan berkuar-kuar gitu, Ustaz. Makin parah ya, Ustaz. Ya paling nggak masuk surga. Maksudnya tingkat kebencisannya itu loh. Loh enggak, kalau Mas Kiki tadi lain. Mamahnya kan maksudnya kalau dari sisi ini dalam hati aja, dari dalam hati aja seperti ini. Apalagi kalau yang dia merendahkan, ya itu tadi nggak masuk surga. Tapi yang begini aja belum tentu orang tuanya kalau dikasih masukan ini nggak bisa kok nyelesain. Umpamanya kalau kasus seperti ini ke guru ngajinya coba maaf nih, karena kita kan dakwah sama-sama dakwah nih. Bisa nggak misalnya seperti ini? Gelagapan. Paling hanya cuma kemasukan jin becong itu kan ngarang-ngarang aja. Boleh sih ngarangnya ya, walaupun benar tapi ya boleh. Tetapi bisa nggak kamu nyelesain? Wah ya ini saya nggak kuat saya. Ya kan nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang nggak mau jujur mengakui kalau nggak bisa menyelesaikan. Persoalannya karena banyak juga orang itu hanya memberikan ilmunya agama. Nggak tahu. Kadang-kadang dia tidak menjalankan. Nah sebenarnya kalau seseorang berdakwah dia menjalankan beneran di segala titik, Allah itu memberikan hidayah kok. Memberikan hidayah. Insya Allah. Tetapi salah satu hidayahnya yang berdakwah ini, salah satu hidayahnya adalah salah satunya, tidak semuanya, dikabulkannya doa. Ini sudah ngomong ini karena ini saya lah kan jadi salah lagi, bukan dari Allah berarti. Nah kan salah. Kalau sudah salah gitu berarti dia sudah belok. Nah yang kasus seperti ini adalah kasus
dari kita-kita yang berdakwah. Ya. Jadi jangan menyalahkan yang seperti ini. Ditanya juga, saya nggak pengen. Kalau memang yang berdakwah itu menyalahkan orang-orang LGBT, ya harusnya disalahin siapa? Takdir itu terjadi atas keinginan siapa? Siapa yang mentakdirkan begitu? Kan Allah mengizinkan terjadi. Nah, yang dia harusnya jangan nyalahin itu. Kalau saya begitu, malu harusnya. Oh, kamu sholat tertib kok kamu masih aja nyalain gitu. Yang menjadikan itu terakhir seperti itu siapa? Yang mengizinkan kan Allah. Berarti kalau kamu jangan menyalahkan ini, salahin aja Allah. Kalau kamu harusnya nggak boleh seperti itu. Cari solusinya agar dia itu bisa kembali ke jalan Allah. Nah itu baru hebat di mata Allah Ta'ala. Kalau mau memaki aja mah hebat juga bisa. Lah iya. Coba ya. Ya bebek itu kalau kamu sholat mau pek. Nah kan gitu. Asal ngomong ya. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa sebagai seorang muslim, kalau ada masalah itu dicari solusi, jangan menghujat. Orang muslim yang menghujat saudaranya yang lain itu tetap dosa dia. Tidak bisa. Apalagi dia tidak punya dalil yang jelas untuk menyalahkan saudaranya itu. Nah, semua orang yang mengikuti yang begitu-begitu, dia akan menjadi gerbong besok di akhirat. Gerbongnya dia, semakin dia itu salah, semakin dia akan masuk. Kecuali orang tersebut datang kepada orang yang dimaki, datang kepada orang yang difitnah untuk meminta maaf. Nah, minta maaf itu juga tidak menghilangkan yang lain-lainnya, masih aja menceritakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh saudaranya sebenarnya, kan seperti itu. Nah, kalau begini kan solusi. Muslim adalah solusi masalah dunia. Muslim solusi masalah dunia. Cuma orang itu diberi hidayah enggak oleh Allah Ta'ala, atau dia tetap marah dengan berteman dengan setan, iblis dan dajjal, yang akhirnya mengeluarkan statement itu adalah fitnah dajjal yang dia keluarkan. Kalau begini enggak, jenazah keluar apalagi dajjal. Nanti terakhir bisa aja ada dajjal di situ. Bisa aja, tapi nggak usah takut ya. Pernah. Tapi apa saja Ustaz yang ada di tubuh? Yang ada di tubuh ya jelas dompet. Maksudnya kan itu. Mas Ahmad, saya mau nanya nih. Iya, Kan tadi Pak Ustadz menjelasin bahwa di tubuhnya Mas Ahmad itu banyak jin ya. Jin-jin bencis tadi itu ya. Iya. Ketika sudah didoakan dan mengaminkan doa Pak Ustadz dan mendoakan orang tua, apakah secara physically Mas Ahmad itu merasakan bahwa ada jin yang keluar, atau tiba-tiba ya sudah, atau sudah enak, nggak melihat lagi, nggak secara fisik nafsu gitu. Apa yang dirasakan Mas itu Mas? Fisiknya itu habis sudah tuh hari-hari itu pusing di sini. Oh, kepala sakit gitu ya. Pusing mata. Bener. Ya area sini aja. Padahal saya pernah cerita apa jenis-jenisnya di mana aja? Di hati, di Otak, di mata, di telinga, di kulit, di jantung. Nah, ya emang Kalau betul. psikisnya ya itu tidak sekuat sebelum Dulu itu ya. Karena dengan keluarnya makhluk itu akhirnya semakin psikis berkurang gitu Iya, ya. secara nafsunya ya. Ya, alhamdulillah loh Mas. Gitu. Jadi nah inilah yang ilmu yang bisa kita ceritakan. Jadi nggak cuma masalah Mas Ahmad aja. Sebenarnya juga sama, termasuk sakit. Sakit itu udah makanan saya sehari-hari. Sakit itu makanan saya sehari-hari. Nanti di kasus Mas Ahmad ini kan yang seperti lihat laki-laki itu nafsu terus kan gitu ya. Itu ada satu penyakit yang belum tersentuh oleh keilmuan dunia, itu salah satunya skizofrenia, itu juga belum tersentuh. Dan alhamdulillah banyak yang setelah ketemu sama saya, ngikutin, nurut, diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Yang termasuk yang apa? Di sini suruh bunuh diri, ada alhamdulillah sembuh. Yang di sini suruh kalau dia naik motor suruh nabrakin bis kencang itu, suruh belok, suruh adu banteng katanya kayak gitu, itu ada, alhamdulillah diberi kesembuhan. Suruh bunuh ibunya, alhamdulillah diberi kesembuhan, jadi hilang. Bunuh anak ada, alhamdulillah diberi kesembuhan. Mukulin orang tuanya, alhamdulillah normal. Itu banyak kasus yang itu tidak terselesaikan di teman-teman dokter atau psikiater.
atau psikolog ya yang begitu-begitulah, itu enggak. Ya memang beliau memberikan obat penenang, iya, karena memang baru itu. Tapi secara Islam terselesaikan kok. Enggak aneh-aneh, saya hanya doa mirip-mirip seperti Mas Ahmad seperti ini. Doa aja, doa beneran serius kepada Allah Ta'ala. Jangan takut dengan ibadah kita, tapi tidak boleh sombong juga dengan ibadah kita. Iya. Kan gitu. Jangan takut, mohonnya juga kepada Allah, bukan kepada jin, bukan kepada setan. Lalu ini jin bencis, siapa yang bisa mengeluarkan jin bencis di dunia ini siapa? Kalau kita mau tanya itu siapa? Kalau tanya belum Allah dulu nih, siapa nih di dunia ini? Kan gitu nih, kita harus mikir nih, yang di Indonesia ada nggak nih di Indonesia? Kan gitu. Yang di Tiongkok ada nggak? Yang di Amerika ada nggak? Yang di Mesir ada nggak? Yang bisa mengeluarkan beneran loh. Betul, dari beberapa kasus, 10 kasus atau 20 kasus itu betul bisa hampir semuanya, tinggal satu yang belum. Nggak taunya belum itu kalau dia suruh doa dia tidur ya belum, nggak taunya emang nakal gitu ya. Nah ini belum ada cerita. Jadi dalil-dalil dari guru-guru kita itu saya langsung mengambil dari Arab sana yang memang mengulas tentang ini dan cara menyelesaikan kan nggak ada. Ya betul. Kita harus melakukan ijtihad dan penelitian terbaru, menyelesaikan masalah baru yang belum dibahas sebelumnya. Dan tidak keluar dari jalur syariat. Nah, kan gitu, dari Quran dan Sunnah. Jadi mana suruh makan kembang kandil? Saya suruh minum air putih? Enggak, lo kan enggak ya? Enggak pakai daun. Maksudnya mau gue. Mas Ahmad, aku mau nanya nih. Ya monggo. Kan banyak tuh yang kayak gitu ya di sekitar kita. Iya. Kalau Mas Ahmad lihat teman-teman yang seperti itu perasaannya gimana? Hanya ya. Kasihan ya? Iya kasihan kalau belum tahu cara menyelesaikan. Soalnya dia mikirnya kok saya itu gini gitu, kok kayak gini kok nggak seperti yang lainnya. Ya seperti pikiran saya waktu itu. Ya. Jadi memang harus perlu niat yang kuat untuk kembali gitu ya. Dan mau itu berubah, Mau mendoakan orang tua jelas, karena pokok persoalannya di titik itu ya. Karena kalau cuma mau berubah itu sulit. iya mau, ya betul. Memang hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala lah ya. Jadi hidayah itu memang tidak hanya mengadah terus ya Allah berikanlah saya hidayah. Walaupun doa itu nggak salah, tapi tidak hanya seperti itu kalau ingin mendapatkan hidayah, itu maksudnya. Jadi tetap harus dicari hidayah itu di titik mana, orangnya siapa, kompeten nggak dia untuk bisa menyelesaikan masalah itu kan benar-benar dilihat. Jadi kalau orang hobinya nyalain saudaranya sendiri, hujat saudara, nggak bisa dia nyelesain. Yakin kalau saya sudah hafal. Karena Allah nggak suka orang yang seperti itu. Walaupun umpamanya dia orang Arab sendiri, nggak suka Allah itu. Nggak suka. Jadi Allah itu sukanya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau menghujat saudaranya, nggak suka. Walaupun dia orang Arab atau orang mana, ya nggak suka. Jadi ya doanya belum tentu dikabulkan. Ya dia doa ya hanya doa aja, hafal aja doanya. Seperti itu, sama seperti momennya kasus seperti Mas Ahmad itu bukan persoalan hanya cuma doa saja, ada makhluk yang harus dikeluarkan, kan seperti itu. Nah bagaimana cara mengeluarkannya itu harus pakai otak dan tidak keluar dari syariat, tidak keluar dari Quran dan tidak keluar dari Sunnah, seperti itu. Nah bagaimanapun Allah juga menceritakan berdoa itu tanpa ada perantara istilahnya. Berarti doa itu buka begini boleh, boleh, tapi kepada Allah jelas itu seperti itu. Jadi nggak ada doa yang aneh-aneh seperti itu. Nah kenyataannya ini salah satu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala mulai sudah berubah. Semakin berubah mudah-mudahan nanti mulai normal. Lihat laki-laki ya cuma mengganteng, lihat perempuan, ini yang saya suka. Kan gitu, harus seperti gitu kan. Oh ini yang saya suka. Jadi keraknya itu di situ. Memang alhamdulillah sudah banyak yang lebih normal daripada Mas Ahmad, lebih banyak, tapi memang di sini saya baru membuka di YouTube untuk sharing sama saudara-saudara yang lain. Jadi intinya jangan kita itu kalau lihat orang salah itu menghujat, dan itu banyak sekali di YouTube atau di media-media atau di TV itu seperti itu, ya kan begitu. Nggak usah cari solusinya, kalau memang kita itu dakwah cari solusinya, itu yang paling
disukai oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat ya Mas ya. Alhamdulillah Mas Ahmad. Oke, ya, waktu jualan. Nah, sahabat Budiman, banyak sekali yang kita perbincangkan pada pertemuan kali ini. Ini ada Mas Ahmad, dia mentestimonikan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Mungkin Mas Ahmad mau ada pesan juga? Sempat teman-teman di luar yang masih ada dulunya seperti Mas Ahmad Kasih dulu, semangat atau gimana atau gitu, kepada siapa yang ini boleh silakan. mau Untuk pesan? teman-teman yang seperti saya, Ya. tetap terima jika itu karena Allah ya saja. Ya, Terima, cari solusi, biar tidak menambah dosa ya. Iya. Jelas ya. sama lagi Apa namanya? buat para orang tua. Pada para orang tua kan belum ya. orang tua, jangan protes bila mana anaknya keluar laki-laki atau perempuan itu terima aja. Yang terus Karena iya. Nah, jadi memang karena Mas Ahmad ini memang masih belum terbiasa di ini ya. Intinya sebenarnya Mas Ahmad itu yang maunya ada kegembiraan lah di hatinya Mas Ahmad ya. Saya sudah nggak begitu seperti itu. Alhamdulillah sudah ada kegembiraan. Tinggal menyelesaikan, melanjutkan lagi pada Allah Ta'ala. Intinya adalah pada teman-teman Mas Ahmad yang LGBT itu yang masuk di lingkup itu seperti itu, jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan Allah. Ya, ayo berusaha. Semakin seseorang itu bisa berusaha dan doanya mulai dikabulkan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan itu bisa menguatkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan merasa bangga bahwa doa saya dikabulkan berarti saya imannya lebih kuat. Oh, tidak boleh seperti itu. Tapi tetap tawadhu, senantiasa menghadapi keadaan sekeliling ini tetap seperti itu, dan itu harus dikerjakan. Karena apa? Inti dari hidup kita di dunia ini bukan persoalan kalau Mas Ahmad itu sembuh dari dia suka dengan laki-laki, tetapi adalah bagaimana caranya kita itu masuk surga. Amin. Masuk surga itu tidak segampang. Saya pun yang diizinkan oleh Allah Ta'ala mengetahui bagaimana membantu Mas Ahmad untuk berdoa. Alhamdulillah dengan begini saya juga berusaha tidak belajar untuk tidak ujub, riya, bahkan sombong. Tetapi yang saya ceritakan ini adalah untuk mengajak saudara-saudara saya yang lain memahami bahwasanya Islam itu adalah solusi. Jadi kalau seorang Islam tidak mencari solusi, dia bukan Islam yang taat. Kalau dia seorang Islam hanya menghujat saudara-saudaranya, dia bukan Islam yang taat. Dia memang salah satunya adalah penghuni neraka nanti. Kalau nggak percaya, silahkan nanti di akhirat. Kalau saya, insya Allah saya paham. Jadi ayo kita berubah mulai saat ini. Jangan mengkelompokkan anggota kelompoknya itu paling benar. Yang paling benar itu hanya Allah. Kita itu hanya berikhtiar untuk mencari kebenaran Allah dari Quran dan Sunnah, dan dari guru-guru yang baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat. Amin. Terima kasih. Sallallahu Ya. Terima kasih Mas Ahmad, Mas Kiki, terima kasih. Nah, sahabat Budiman, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bisa memberikan manfaat buat kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di konten kita yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.